Oke. Oke, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kami kelompok dari kelompok 6 6 yang akan yang akan mempresentasikan hasil mempresentasikan hasil diskusi diskusi kami, kami, yaitu yaitu desain desain penjualan 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 Manado penjualan Snack. makanan snack. Oke, Oke, selanjutnya selanjutnya perkenalkan, perkenalkan, sebelumnya nama perkenalkan saya. nama saya. Nama saya Nama Desina saya Bekti Desina Bekti Ningsih dengan Steningsih NIM dengan NIM 18. 18. Kenalkan dengan saya Raisa Amalia dengan NIM 02. Perkenalkan nama saya Lutfi Ningrum dengan NIM akhir 36. Oke, Oke, selanjutnya selanjutnya akan pendahuluan akan dibacakan oleh dibacakan Raisa. oleh Raisa. Oke, untuk pendahuluan, jadi usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Tambun, pada tahun 2012 di Indonesia, UMKM Menara Snack adalah salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan ringan dengan berbagai macam varian. Produk yang ditawarkan berupa pisco crust coklat, makaroni dengan rasa daun jeruk dan juga original, versus dengan rasa coklat, serta usus crispy dengan variasi rasa daun jeruk dan juga original. Dengan inovasi ini, Manara Snack berupaya untuk menarik perhatian pelanggan dari berbagai kalangan. Selanjutnya itu terdapat rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu bagaimana meningkatkan kemudahan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk Manaras itu. Yang kedua, bagaimana menyediakan metode pembayaran yang lebih efektif dan juga fleksibel agar mudah diakses oleh pelanggan. Yang ketiga, bagaimana memastikan pelanggan mendapatkan informasi status pemesanan dan pengiriman secara real time. Yang keempat, bagaimana menciptakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Manara Snack dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna, tujuan mereka, serta hal apa yang membuat pelanggan membeli produk Manara Snack. Yang ketiga, itu mengevaluasi kesesuaian solusi yang ada dengan permasalahan pengguna, yaitu problem solution fit. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk dari Menara Snack. Yang kedua, berkontribusi pada peningkatan perekonomian melalui pengembangan UMKM. Yang ketiga, membantu dalam menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang keempat, memberikan kemudahan informasi dan pembelian produk Menara Snack. Selanjutnya ada metode penelitian dengan melakukan analisis dan diskusi dalam tim untuk mengidentifikasi pada masalah utama. Yang kedua, melakukan analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan target user mahasiswa. Untuk tahapan dokumentasinya itu, produk yang dikaji itu toko Manara Snack, tahapan yang dilakukan identifikasi produk dan masalah yang coba diselesaikan. Yang kedua, diskusi dengan tim untuk analisis awal tanpa melibatkan responden. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Di sini terdapat terbatasnya variasi rasa. Pelanggan menginginkan lebih banyak variasi rasa untuk produk seperti pisau, makaroni sus, dan usus crispy. Variasi yang lebih beragam dapat meningkatkan daya tarik produk dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, itu ada takaran produk yang kurang memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, kurangnya program diskon atau promosi. Yang keempat, akses pembelian yang terbatas. Oke, untuk analisis survei responden mungkin akan dibawakan oleh Desti. Baik, Baik, di sini ini jadi ada ada hasil hasil survei survei respondennya, respondennya, teman-teman. Nah, teman-teman. di Nah, sini di tuh sini tuh kita kita bisa tahu bisa nih tahu nih kalau kalau untuk untuk responden terbanyak responden itu ada terbanyak di itu ada Prodi di Sains Prodi Data. Sains Data. Oke, Oke, next. next. Nah, Nah, lalu di lalu sini di sini juga ada juga ada umur ya. umur Nah, ya. Nah, kebanyakan dari kebanyakan dari responden itu responden itu
memiliki umur rata-rata sekitar 20-an. Lalu di sini dari pertanyaan apakah Anda pernah membeli produk Manara Snack sebelumnya, dan eh, jawaban terbanyak dari responden itu adalah iya. Oke, next. Nah, di sini tuh ada pertanyaan lagi, bagaimana pengalaman Anda saat memesan Manara Snack. Nah, jadi diagram ini menunjukkan bahwa responden itu menjawab mudah. Jadi pengalaman dalam saat memesan Manara Snack itu adalah mudah. Selanjutnya itu ada diagram pie chart. Nah, di sini tuh ada pertanyaan, dari mana Anda mengetahui tentang Manara Snack. Nah, jadi jawaban di atas dari diagram di atas ini, kebanyakan responden itu menjawab seperti dari teman, terus dari WhatsApp. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah terdapat kendala saat melakukan pemesanan? Jika ya, kendala apa yang Anda hadapi? Nah, karena kebanyakan responden itu menjawab iya, maaf, menjawab tidak. Jadi sebanyak itu 77,8%. Dan ada orang yang mengalami kendala, itu seperti COD sibuk. Itu sebanyak 11,1%. Selanjutnya itu ada, bagaimana pendapat Anda tentang harga Manara Snack? Kebanyakan responden menjawab adalah harganya terjangkau. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, faktor apa yang membuat Anda ingin membeli produk ini lagi? Responden itu menjawab rasa yang enak. Nah, responden ini menjawab sebanyak 66,7%. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, apakah Manara Snack menyediakan layanan delivery? Dan responden kebanyakan menjawab adalah iya, menyediakan. Oke, di sini ada diagram lagi. Itu ada pertanyaan, varian apa yang kamu sukai dari Manara Snack? Nah, kebanyakan orang responden itu menjawab adalah suka kedua rasa, yaitu suka rasa manis, gurih, dan pedas gitu. Dengan terbanyak yaitu 62,5%. Next. Lalu di sini ada analisis responden. Nah, mayoritas responden merasa puas, tetapi terdapat beberapa kendala seperti lambatnya sistem COD dan juga varian rasa yang sedikit. Sarannya, tambah rasa dan cemilan atau sebuah kegiatan kayak promo gitu-gitu. Oke, selanjutnya ada evaluasi dan saran. Nah, evaluasi dan sarannya itu mengatur ulang jadwal COD. Lalu ada tambah varian rasa secara bertahap. Oke, next. Nah, di sini ada user goal dan motivasi. Dari mahasiswa pertamanya itu, goalnya itu mencari cemilan yang praktis dan terjangkau. Lalu motivasinya itu ingin mendapatkan cemilan dengan harga yang terjangkau dan pengiriman yang cepat. Kedua ada mahasiswa yang kedua itu, yaitu goalnya mendukung UMKM dengan membeli produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Motivasinya itu menginginkan dalam mendapatkan produk dan informasi yang lebih jelas. Lalu ada user pain point. Nah, user pain point ini berisi kesulitan dalam memilih produk yang sesuai karena kurangnya deskripsi yang jelas. Lalu kedua itu ada metode pembayaran yang terbatas yang akan menyulitkan pengguna dengan preferensi pembayaran tertentu. Oke, next. Lalu ada problem solution fit. Nah, problem solution fit-nya itu yaitu produk telah memberikan solusi dasar dalam bentuk pemesanan online, namun masih terdapat peluang untuk perbaikan, terutama dalam aspek UI, UX, dan sistem notifikasi. Selanjutnya ada sistem pembayaran perlu diperluas agar lebih fleksibel dan ramah untuk digunakan pengguna. Selanjutnya ada pernyataan dan lampiran. Nah,
Penelitian dan penelitian itu berisi metode dan pertanyaan. Metodenya itu yaitu berupa pengumpulan data dengan jumlah responden sebanyak 9 orang, dan metodenya itu yaitu survei kuesioner. Nah, lalu itu ada pertanyaannya itu berupa kayak apakah Anda pernah membeli produk, bagaimana pengalaman Anda saat memesan, dari mana Anda mengetahui tentang mana snack, dan sebagainya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu pada tampilannya adalah user personal, yaitu mahasiswa pelanggan atau snack. Mungkin yang terdiri dari belakang dan perilaku, tujuan dan motivasi, pola points dan perilaku saat membeli. Oke, next. Nah, berikut adalah requirement sistemnya, yaitu single menu. Pada sistem ini, pengguna dapat membeli satu jenis snack tanpa harus menambahkan pada keranjang belanja. Nah, proses pembelian single menu ini dirancang untuk memiliki akses kemudahan dalam bertransaksi. Next. Berikut adalah fitur-fitur most yang pertama adalah tampilan home atau dashboard. Nah, tujuan tampilan atau dashboard tersebut dalam sebuah website adalah untuk memberikan gambar awal kepada pengguna yang dimana berisikan fungsi dari website ini, dan pengguna bisa mengakses secara langsung fitur-fitur dalam website tanpa harus cari satu persatu. Next. Selanjutnya adalah fitur deskriptif produk. Tujuannya adanya produk ini supaya menjadi informasi utama produknya dan dapat membuat pengunjung tertarik sama produk yang dijualnya. Hal ini dapat membuat pengguna lebih paham secara signifikasi produk, seperti nama produk, varian rasa produk, dan lain sebagainya. Next. Fitur layanan. Tujuan layanan menawarkan pesanan online yang praktis dan cepat, khusus dirancang untuk memenuhi mahasiswa yang sibuk dengan pemesanan melalui WhatsApp atau website resmi. Dengan melakukan pemesanan secara online, pengiriman akan langsung ke lokasi mahasiswa atau pelanggan, termasuk area kampus seperti sekitar area Masjid Telkom dan Rektorat. Next. Berikutnya adalah fitur About Us. Nah, tampilan fitur biasanya pengguna akan penasaran dan mencari tahu siapa orang yang ada di balik website ini dan tujuan dari website ini dibuat. Hal ini bertujuan untuk membangun koneksi dan kepercayaan pengguna. Next. Fitur Question Us. Tampilan Question Us bertujuan untuk formulir kontak online siapa saja yang bisa mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau menyampaikan komentar pada produk atau snack. Selain itu, terdapat juga sosial media dan nomor telepon penjualnya. Jadi dapat memudahkan para pengunjung dalam menggunakan website ini dan memesan produk tersebut. Next. Fitur tampilan menu. Nah, fitur tampilan menu ini terdiri dari ada Fishchalk, Monokroni, Usus, dan Sos, dengan semua produk dihargai 6.000 per piece. Setiap produk pada tampil utama di bagian bawah terdapat keterangan varian rasa yang mengidentifikasikan bahwa produk ini tersedia dalam beberapa pilihan rasa. Selain itu, terdapat juga informasi yang dapat membuat pengguna tahu cara makan yang pas dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Next. Selanjutnya adalah tampilan rating. Pada tampilan rating di samping menunjukkan penilaian kualitas produk atau snack yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah premium quality, yang menunjukkan produk ini memiliki kualitas tinggi dibanding produk jenis lainnya. Ini menunjukkan kesan bahwa bahan baku dan proses pembuatan menggunakan standar terbaik. Selanjutnya ada food for your day, atau mengkonsumsikan bahwa produk ini cocok untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai camilan praktis yang bisa menemani aktivitas hari pelanggan.
Selanjutnya ada healthy dan daily life, yaitu produk ini menunjukkan bahwa produk yang dikonsumsi sehat dan cocok untuk sehari-hari. Next. Next. Break. Oke, sekian, terima kasih. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini nggak dibacain. Berikut ini adalah progres Proton Figma. Tampilan ini merupakan tampilan website Manor.net. Nah, tampilan ini ada home, ada menu, ada about us. Jika pelanggan ingin memesan, bisa klik order di sini atau klik menu di sini. Nah, di sini ada tampilan pisjok, pisang coklat, ada tampilan makaroni, ada tampilan usus crispy dan saus. Jika pelanggan ingin pesan pisjok, bisa klik ini. Selanjutnya, nah tampilan pisjok ini punya varian rasa coklat. Diklik di sini, dan jika ingin memesannya, tinggal tambahkan di keranjang. Selanjutnya ada tampilan makaroni. Nah, tampilan makaroni ini punya dua rasa. Yang pertama original, ini adalah gambaran original. Dan ini adalah pedas daun jeruk. Sama, jika pelanggan ingin memesannya, tinggal tambahkan di keranjang. Ini, selanjutnya ada tampilan usus crispy. Tampilan usus crispy ini punya varian rasa. Yang pertama original juga dan pedas daun jeruk. Jika pelanggan tertarik pada original, tinggal diklik di sini, dan berikut ini adalah tampilan deskriptif dari pedas daun jeruk ataupun original. Kembali ke home. Selanjutnya ada tampilan dari sausnya. Nah, tampilan saus ini punya varian rasa coklat. Tinggal klik sini jika ingin belanja. Nah, ini kita untuk about us-nya. Nah, ini adalah tampilan dari about us-nya. Ini adalah tampilan dari website kami. Dan berikut jika pelanggan ada pertanyaan, silakan diisi nama, telepon, email, atau komenannya. Atau juga pelanggan bisa menghubungi nomor yang tertera ataupun email tersebut. Jika pelanggan telah memesan dari mana terus snacknya, tinggal klik di keranjang ini. Berikut ini adalah tampilan dari checkout atau keranjang belanja. Nah, di sini ada alamatnya, misalnya di Telkom atau Retro Telkom Universitas Purwokerto. Ini tipe dari ordernya. Dan jika pelanggan memiliki tambahan atau catatan, tinggal klik di sini. Dan ini adalah deliver waktu pemesanannya. Di sini adalah keranjang belanja. Misalnya di sini ada makaroni dengan harga 6.000, piscoknya dengan harga 6.000, detail tagihannya dengan itemnya itu 12.000 karena harga makaroni dan piscok. Biaya pengiriman DHL Free-nya itu 1.000 untuk jarak 1 km. Biaya tambahannya ada 500.
dan pajak biaya lainnya 0 dan total sementaranya adalah Rp3.500. Dan total akhirnya adalah 3.500 untuk diskonnya 0 dan total harus dibayar adalah Rp3.500. Dan ini adalah identitas, di sebelah keranjangnya adalah identitas dari pelanggan. Mungkin sekian dari tampilan website Matur Snack pelanggan. Terima kasih.